Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, nama saya Nila Astria Apriani. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih dengan Ibu siapa? Nyonya D. Oke, Nyonya D. Umur berapa Ibu? 30 tahun. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, saya mau konsultasi Bu. Konsultasinya keluhannya apa Ibu? Nyeri perut di bagian bawah panggul dan saya kalau menstruasi juga darahnya sangat banyak. Gitu. Baik Ibu, kalau begitu saya nanti akan melakukan konseling ya Bu, singkat penjelasan terkait dengan penyakit yang mungkin saja terjadi atas keluhan Ibu seperti itu ya Bu, dimana KIE ini nanti akan memakan waktu sekitar 5-10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau bersedia saya tinggal tutup tirai dulu ya Bu ya. Baik, sebelum kita masuk ke KIE, kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu ya, menggunakan larutan disinfektan ini. Baik, 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan bersih, bebas kuman. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke konseling, saya tanya-tanya terkait dengan latar belakang Ibu ya Bu ya. Oke, Ibu tadi namanya Nyonya D, umurnya 30 tahun. Lalu untuk kebangsaan Indonesia ya Bu. Untuk pendidikan terakhir apa Ibu? SMA. Untuk pekerjaannya? Wira swasta. Baik, untuk alamatnya Ibu? Mojosongo. Sudah menikah ya Bu ya? Sudah. Oke, baik. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan Ibu, itu didapatkan hasil pemeriksaannya tekanan darah Ibu itu normal 120/80 ya Bu. Lalu untuk pernafasan 20 kali per menit, lalu ada suhunya 36,4 derajat Celcius, semuanya normal ya Bu ya. Dan untuk berikutnya saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau memberikan sedikit penjelasan tadi terkait dengan penyakit endometriosis atau penyakit yang berkaitan dengan endometrium seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu sebelumnya pernah baca atau lihat referensi gitu terkait dengan endometrium? Belum. Endometriosis maksud saya? Belum ya Bu ya. Kalau gitu saya jelaskan dari awal ya Bu. Ini ada leaflet singkat. Jadi pengertian endometriosis ini adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan di dalam rahim itu mengalami abnormalitas seperti itu. Jadi dia harusnya tumbuh di endometrium, namun ini tumbuhnya itu di luar endometrium Ibu. Bisa saja di vagina atau mungkin di tuba falopi atau mungkin di rektum seperti itu. Banyak tempat-tempat yang mungkin bisa terjadi pertumbuhan endometrium, pertumbuhan lapisan endometrium seperti itu. Nah, untuk gejalanya sendiri gimana Bu Bidan? Yaitu seperti yang disebutkan Ibu salah satunya, yaitu nyeri perut bagian bawah, di bagian bawah panggul ya Bu ya, nyeri perutnya, lalu volume darahnya berlebihan seperti itu. Ibu kalau boleh tahu dulu menarsinya atau mens pertama kalinya usia berapa Ibu? 16 tahun. 16 tahunnya Bu. Untuk siklusnya sendiri berapa Ibu? 21 hari. 21 hari ya Bu. Untuk lamanya? 7 hari. Nah, ini kan Ibu kan lamanya mensnya 7 hari nih. Nah, sedangkan jangka waktu orang haid normal itu berkisar antara 3-7 hari. Nah, sedangkan Ibu kan 7 hari banget tuh. Nah, itu kemungkinan terjadi darahnya tuh banyak sekali yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya pengobatannya gimana Bu Bidan nih kalau udah mengalami salah satu gejalanya? Nah, untuk pengobatannya itu ada 2 Bu nanti ya Bu ya. Untuk yang pertama ada pemberian obat. Obat ini terdiri dari obat anti-inflamasi atau anti berdarahan. Nah, lalu pengobatan yang kedua itu dengan terapi hormon untuk menghentikan produksi hormon estrogen. Jadi bisa saja produksi hormon estrogen ini terlalu berlebihan sehingga menimbulkan pertumbuhan lapisan di dalam endometrium itu berlebihan juga atau terlalu berlebih seperti itu ya Bu ya. Karena kan estrogen ini adalah hormon pada wanita, hormon yang berperan penting dalam proses pembentukan sel telur seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk prosedur yang ketiga ini sebenarnya ada, namun ini tidak ini ya Bu ya, apa istilahnya tuh, ini prosedur terakhir seperti itu, yaitu dengan prosedur operasi seperti laparoskopi, laparotomi, dan histrektomi. Ini kalau memang itu pertumbuhannya itu mengganggu kesehatan dan harus diangkat seperti itu Ibu. Baik Ibu, sampai di sini menurut Ibu apakah Ibu sudah bisa memahami penjelasan saya? Iya. Iya Bu, ya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak.
Kalau nggak ada, saya evaluasi dulu ya Bu ya, apakah Ibu ini memahami atau enggak. Boleh Ibu disebutkan salah satu saja pengobatan yang biasa dilakukan kepada pasien endometriosis Ibu, apa Bu? Terapi hormon. Oke, saya kira Ibu bisa memahami dengan baik ya Bu ya. Semoga ini nanti kedepannya Ibu bisa lebih paham lagi seperti itu ya, bisa membantu menambah wawasan dan pengetahuan. Dan kalau nanti ada keluhan lagi, Ibu bisa datang lagi kemari ya Bu ya. Nanti saya akan berikan obat untuk anti inflamasinya, Ibu bisa tebus di apotek seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya Bu. Selamat pagi. Pagi.